Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, masih bersama saya Sofi Syarif. Pak Amin, tadi pertanyaan saya ketika kita hendak jeda iklan adalah kalau ada mutasi virus, sudah jelas ada mutasinya, kemungkinan besar ada mutasi-mutasi yang lainnya dan dalam satu mutasi ini kemudian strain atau galurnya ada banyak. Akankah ini memengaruhi penelitian terhadap vaksin? Ya, jadi saya mesti klarifikasi bahwa mutasi itu terjadi setiap kali virus itu bereplikasi. Ya. Dan mutasi itu terjadi secara acak dan bisa terjadi di lokasi mana saja secara teoritis. Jadi mutasi itu tidak hanya yang D614G saja, tetapi bisa terjadi di tempat-tempat lain. Nah, dikaitkan dengan vaksin, tergantung kita mentargetkan ke bagian mana dari virus. Nah, selama bagian yang menjadi target virus itu tidak terganggu oleh mutasi-mutasi, artinya tidak terjadi perubahan struktur setidaknya, maka vaksin itu tidak akan terganggu. Nah, dalam kasus D614G ini, mutasi itu memang terjadi pada spike protein, ya. Dalam apa, Prof? Protein spike, protein S. Jadi, protein S ya? Ya, protein S ya, jadi di duri-durinya. Tetapi bagian yang mengalami mutasi itu bukan di ujungnya, artinya bukan di bagian yang terdapat namanya RBD ya, reseptor binding domain. RBD itu adalah bagian yang langsung berikatan dengan reseptor pada manusia, itu tadi ya. Nah, kalau RBD itu tidak terganggu dan kita mengarahkan pengembangan vaksin itu untuk memblokir RBD, maka praktis kinerja vaksin tidak akan terganggu. Dan ini sebagian besar dari pengembang vaksin di dunia itu menggunakan RBD sebagai sasaran. Ya, jadi kalau mutasi itu tidak mengganggu RBD, sekali lagi, maka kinerja vaksin tidak akan terganggu. Nah, tentunya kita harus terus memonitor mutasi-mutasi yang terjadi pada virus yang secara acak itu, kita harus pantau terus. Karena sekali lagi dia terjadi secara acak untuk dia bisa beradaptasi, lokasinya bisa di mana saja. Prof, saya coba untuk membahasakannya lebih mudah untuk orang awam seperti saya. Mohon dikoreksi kalau salah. Jadi mutasi ini khususnya yang D614G ini perubahan ada di protein S, bukan di reseptor binding domain atau domain pelekat reseptor. Sehingga ketika vaksin yang kita teliti ada pada untuk memerangi reseptornya ini, selama RBD tidak berubah, tidak bagian mutasi tidak sampai pada RBD, jadi vaksin yang saat ini kita teliti tetap akan ampuh kalau misalkan nanti terbukti bisa memerangi virus COVID-19 ini ya, Prof ya? Ya, betul. Jadi ibaratnya misalnya ini kita pegang pisau, mutasi itu terjadi di gagangnya, sedangkan di ujung pisau itu adalah RBD, dan itu tidak terganggu. Ya, jadi beda walaupun sama-sama di spike-nya, sama-sama di pisau, tapi lokasinya berbeda dengan RBD. Karena vaksin ini menyasar bagian ujung pisau, asalkan ujung pisaunya tidak berubah, tidak apa-apa ya, Prof ya? Ya. Apakah ada beda antara target RBD ini antara vaksin Sinovac dengan vaksin merah putih yang sedang dikembangkan Eijkman? Perbedaan mendasar dari vaksin Sinovac dengan yang merah putih adalah vaksin Sinovac menggunakan whole virus, jadi virus utuh yang dimatikan. Jadi yang disuntikan itu adalah seluruh virusnya. Sedangkan yang dikembangkan oleh yang vaksin merah putih itu menggunakan hanya 2 bagian penting dari virus. Ya, jadi tidak seluruhnya, hanya bagian kecil saja yang penting-penting saja yang disuntikan. Termasuk RBD ini tadi ya? RBD salah satunya. Berarti kalau virus Sinovac, kalau kemudian dia menggunakan virus seluruh
virus utuh yang dilemahkan, kalau nanti kemudian bermutasi virus coronanya, apakah tetap akan bisa ampuh juga virus vaksin Sinovac? Nah, itu yang harus diuji nanti di laboratorium ketika subjek itu sudah divaksinasi, kan diambil serumnya. Oke. Serum itu akan dites. Nah, dia akan bereaksi ke bagian mana saja. Karena antibodi itu tidak selalu antibodi yang menetralisasi, tapi beberapa antibodi lain. Nah, yang penting adalah antibodi yang menetralisasi, yaitu antibodi yang berikatan dengan ABD tadi. Itu bisa dites. Jadi seberapa banyak persentase antibodi-antibodi yang terbentuk itu yang ditujukan kepada RBD. Oke. Selama yang kepada RBD itu lebih dominan, maka tidak akan terganggu. Oke, jadi sejauh ini baik vaksin Sinovac maupun vaksin merah putih tidak ada gangguan ya terkait dengan mutasi virus corona ini ya? Ya, artinya saat ini secara di atas kertas tidak akan terganggu. Baik. Karena memang lokasinya berbeda. Baik, tapi untuk pengetesan PCR, Prof, apakah ada dampaknya ketika virus terus bermutasi? Nah, PCR ini ya sedikit berbeda ceritanya, karena ini kan menggunakan primer itu akan mengenali bagian-bagian lain dari virus, tidak selalu spike, jadi tergantung dari kitnya. Ada yang menyasar protein N-nya, ada protein envelope-nya, ada yang menyasar protein S-nya juga, gitu ya. Biasanya kombinasi dari dua gen yang ada di virus, ya. Sehingga kalau satu lolos, itu masih bisa ditangkap di bagian lain. Jadi untuk diagnostik agak sedikit berbeda. Ya. Oke, tapi PCR yang selama ini kita pergunakan memang masih jadi pedoman untuk tes yang paling akurat ya untuk mencari COVID-19 ya, apapun mutasinya. Nah, kita bisa melihat juga di ICC juga ada informasinya itu. Kita kan ada beberapa set primer ya di dunia ini yang suka dipakai. Mungkin ada sekitar 5 atau 6 yang lazim dipakai. Dan itu juga dimonitor bagian mana saja yang lebih sering terjadi mutasi. Nah, kalau sudah terlalu banyak mutasi yang terjadi di bagian itu, maka tentunya akan direkomendasikan bagian itu tidak lagi dijadikan sasaran ketika kita melakukan tes PCR. Oke, tapi ketika itu nanti sampai dengan adanya rekomendasi itu, apakah jangan-jangan tingkat akurasi PCR turun karena belum ada perubahan pencarian? Ya, kita mesti melihat. Jadi apakah kit PCR yang kita pakai itu termasuk yang mutasinya banyak atau tidak. Kalau tidak banyak, kita bisa pakai terus. Kalau termasuk yang banyak, ya kita mesti pertimbangkan pakai kit PCR yang lain. Dan biasanya perusahaan penghasil kit itu akan berupaya menyesuaikan dengan pola mutasi yang ada. Jadi akan selalu keep up ya dengan perilaku si virus ini ya. Bu Nyoman, itu salah satu tujuan GISAID. Oke, Ibu Nyoman, saya ingin dapat tanggapan Anda dong. Ini kalau tidak hanya satu jenis mutasi, tapi ada pula mutasi Q677H. Apakah Anda sudah menemukan juga bersama teman-teman di Unair? Jadi kami mempelajari interaksi. Jadi yang sampaikan Prof. Amin tadi misalnya di spike. Jadi RBD itu juga bagian dari spike. Nah, kemudian mutasi yang di 614, jadi D614G plus Q677H, ini kami melihat letaknya di mana sebetulnya di spike itu. Apakah dekat dengan RBD atau tidak, seperti yang sampai Prof. Amin. Jadi dua mutan ini itu terjadinya di bagian loop. Jadi ada loop itu seperti benang gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi, ternyata daerah itu sebetulnya dekat dengan interaksi antara protein sel inang yang disebut dengan furin. Furin ini adalah protease. Furin ini yang membantu spike, jadi kalau spike itu seperti ini, itu dibuka.
Hmm. subunit 1, subunit 2. Nah, inilah yang nanti membantu kemudian RBD lebih cepat mengikat daripada reseptornya. Nah, dengan mutasi yang Q677H ini baru analisis karena kita mengkaji tentu dengan interaksi dengan bioinformatik, kita melihat bagaimana interaksi antara furin dengan spike. Ya. Nah, begitu mutasi ini terjadi pada loop tadi, ternyata dekat sekali dengan cleavage site. Cleavage site itu artinya daerah potong. Jadi kalau ini begini, ini ada daerah potong yang dikenali oleh si furin, protease. Protease ini juga enzim yang memotong protein. Proteinnya adalah spike. Jadi dia tuan rumah tapi membantu si spike. Oke. Nah, ini yang kami pelajari dari beberapa publikasi, kemudian kami buat model. Artinya spike itu sudah ada tentu di protein data bank, furin ada, kita keluarkan, kita bangun interaksi itu. Nah, ternyata ini ikatannya sangat berdekatan, sekitar 6 asam amino dari posisi R dan S. Jadi S1 dan S2 dipotong oleh furin itu antara R dan S. R-nya S1, S-nya S2. Nah, Q677H itu selisihnya hanya 5 dan dia yang ke-6. Kemudian kita tentu mengukur binding energinya. Nah, ini yang memang masih istilahnya akan kita tulis karena kajian ini belum ada publikasi tentang ini. Oke. Nah, kami pelajari binding energi. Kalau binding energinya itu lebih besar, berarti furin ini justru membantu spike lebih tinggi. Jadi artinya memotongnya dan kemudian dia bisa tadi yang sampaikan Prof. Amin, inilah dugaannya efek infection masuknya itu melalui reseptor menjadi lebih cepat. Makanya Oke. dia Bu Nyoman? meningkat gitu. Ya. Bu Nyoman, Jadi ini itu yang kita pelajari. sayang sekali sinyal agak mengganggu sehingga video Ibu Nyoman tidak dapat kami tampilkan. Tidak apa-apa, yang penting suaranya masuk, Mbak. Ya, itu tadi kami sempat Suaranya mengintip masuk, sedikit, nggak Ibu memberi gambaran menggunakan jari, apa itu spike dan lain sebagainya. Tapi begini, yang ingin saat ini saya butuh bantuan dari Pak Hermawan ini. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Amin dan juga Ibu Nyoman, coba Pak Hermawan bantu saya untuk menjelaskan kembali dengan bahasa manusia biasa, apa yang sebenarnya harus kita pahami dan waspadai ketika kemudian virus corona jenis baru ini terus-menerus bermutasi. Baik, saya membahasakan secara operasional ya, maknanya bahwa ada indikator yang terjadi di dalam struktur genom virus bahwa kemungkinan virus ini menjadi lebih virulensi atau lebih menular ya, walaupun lebih mengganas belum tentu. Jadi ada dua istilah kecepatan menular dan istilah keganasan atau yang membuat severity ya, beratnya kasus. Nah, jadi yang tepat di dalam kajian-kajian ini bahwa virus mungkin saja lebih menular. Jadi lebih menular karena adanya potensi mutan yang menyebabkan mutasi genetik yang boleh jadi antara situasi Indonesia, situasi dunia di berbagai negara akan berbeda. Strain yang menyebabkan virus ini merajalela. Yang ingin saya katakan bahwa yang harus pemerintah lakukan meningkatkan health system capacity bahwa PCR atau polymerase chain reaction ini masih menjadi pilihan utama atau golden instrument untuk diagnostik corona atau SARS-CoV-2 ini. Kalau misalnya ini bisa dikapitalisasi lebih banyak lagi pemeriksaan spesimen atau detection rate-nya tiap hari, maka adanya yang kita sebut dengan full genome sequencing bisa kita laporkan rutin ke GISAID akan mampu memberikan warna berapa sesungguhnya resiko penularan dan besaran yang terjadi di Indonesia. Semakin mampu kita memberikan gelaran kasus ini, maka Global Initiative on Sharing All Influenza Data atau GISAID yang menjadi lembaga untuk memberikan analisis terhadap resiko virulensi atau penularan ini betul-betul bisa kita jadikan acuan ketika pemerintah menerapkan kebijakan termasuk terhadap protokol kesehatan. Ya. Tetapi dengan yang ada sekarang pun kita masih belum optimal melakukannya. Secara perilaku virus, biarkanlah para akademisi, peneliti, pakar biomolekular, para virologis seperti Prof. Amin, Prof. Nyoman untuk melakukan tugasnya. Ini berkaitan dengan perilaku virus,
tugas para peneliti dan ilmuwan. Tetapi perilaku individu dan masyarakat caranya sederhana, tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan menghindari area publik pada keperluan yang tidak penting amat, termasuk di dalam hal ini adalah manajemen kesehatan lingkungan, perkantoran, lingkungan pemukiman, dan berbagai aktivitas publik lainnya. Baik. Satu yang menjadi concern juga kita adalah perilaku kebijakan. Kebijakan harus diarahkan betul-betul untuk melindungi kesehatan kita, karena kita tidak tahu yang memberikan rasa sakit yang lebih besar kepada tubuh kita, apakah pada jenis atau strain virus corona penyebab COVID ini, ataukah pada penyakit bawaan kita, ataukah pada permisivisme kita sebagai masyarakat yang tidak menjaga higienitas lingkungan dan juga personal hygiene kita. Maka itu yang bisa kita sebagai masyarakat awam lakukan, tingkatkan kesadaran, juga perbanyak kesabaran dan daya tahan. Daya tahan tidak hanya urusan fisik, tetapi juga daya tahan ekonomi. Ya. Kami membayangkan adanya relaksasi ekonomi yang diambil pemerintah hari ini adalah meningkatkan daya tahan ekonomi yang pada suatu waktu nanti pemerintah harus melakukan kick COVID-19, memutus mata rantai penyebaran COVID dengan mengoptimalkan kembali pembatasan sosial berskala besar ketika waktu yang tepat secara ekonomi dan juga sosiologis masyarakat kita, Mbak Sofi. Baik, kalau misalkan tadi sudah disampaikan bahwa belum ada bukti bahwa virus ini jadi penyebab super spreader, tapi andaikan nanti betul bahwa bisa lebih menular dibandingkan mutasi-mutasi jenis lain dari COVID-19 ini, apa yang harus kita waspadai, apa yang di luar protokol kesehatan, apa yang harus benar-benar kita perhatikan? Sesaat lagi, jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.